penyandang kusta jangan bilang bahwa sudah tidak ada sekarang. Orang anggap sudah tidak ada, tapi saya berani katakan masih ada. Suster, satu hal itu, suster itu sangat dekat. Imannya itu sangat kuat. Dia percaya Tuhan Allah mau pasti jadi. Kalau tidak jadi berarti Tuhan Allah belum mau. Ya, karena keimannya itu, dan dia sangat hormat dan hargai setiap pribadi apapun bentuknya itu adalah makhluk yang sangat berharga sebagai ciptaan Tuhan. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama saya G. Karno, dan kita lagi di Santo Damian Cancar. Dan kalau di Damian saya dipanggil Gian, tapi karena Labuan Bajo banyak mengenal G dan juga Karno. Dan hari ini saya senang sekali bisa mewujudkan impian saya sejak membuat podcast, bahwa suatu saat saya akan kembali ke Santo Damian untuk sharing-sharing dengan suster, untuk berbagi pengalaman, dan juga terlebih khusus kita mau sharing tentang jejak kasih Suster Virgula. Kalau saya dulu hanya 3 tahun apa 2 tahun ya hidup, dan juga bisa menyaksikan langsung bagaimana Suster Virgula sendiri sebelum dia kembali ke negaranya. Dan ya pengalaman menarik sekali saya alami walaupun waktu itu saya masih kecil sekali. Dan hari ini kita coba sharing, dan kedepannya akan ada beberapa episode-episode video-video bersama suster, bersama tetua di Santo Damian, bersama teman-teman yang punya pengalaman hidup dengan Suster Virgula. Dan di episode kali ini kita akan mengawali ngobrol dan juga sharing-sharing bersama Suster Francilin. Terima kasih Suster. Sama-sama. Selamat pagi Gian dan teman-temannya. Senang sekali. Ya, saya terima kasih sekali karena Suster juga sudah mengizinkan kami untuk hadir di Santo Damian, kita untuk sharing-sharing, kemudian kita mempromosikan karya-karya teman-teman. Dan juga 2 tahun lalu saya datang hanya untuk melukis wajah Suster Virgula. Tapi kali ini saya punya kesempatan bagus dan bisa hadir kembali di sini. Tapi sebelumnya boleh Suster sharing dulu tentang mungkin perkenalan Suster sendiri dulu. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang belum mengenal gitu. Ya, baik. Terima kasih Gian, saya memperkenalkan diri saya. Jadi bagi banyak orang di Damian, saya lebih dikenal dengan Suster Lin saja. Ya, tapi nama sebenarnya itu, lengkapnya itu Suster Francilin, dengan nama baptisnya Isabella Sabu, SSPS. Ya. Dan saya berkarya di beberapa tempat saja, tapi sebagian hidup saya ada di Santo Damian Cancar. Ya. Kalau tahun ini saya hitung 40 minus beberapa tahun keluar, itu saya 34 tahun. 34 tahun di Santo Damian Cancar saja, di Santo Damian Cancar saja. Dan saya bekerja dengan Suster Virgula dan belajar banyak dari Suster Virgula, dan bisa hidup sekarang karena apa yang saya pelajari untuk dihidupi di sini. Baik Suster. Tapi kalau boleh flashback ke belakang, saya pengen tahu dan penasaran juga, kapan pertama kali Suster mengenal Suster Virgula, kesannya atau apa yang Suster lihat awal gitu dari Suster Virgula. Jadi saya bertemu dengan Suster Virgula pada tahun 1984. Sesudah berkaul pertama, saya mendapat perutusan dari kongregasi untuk ke Cancar, ke komunitas Santo Rafael Cancar. Dan Suster Virgula adalah anggota komunitas Santo Rafael Cancar. Jadi pada waktu itu saya bertemu pertama dengan beliau, dan memang bertemu dengan dia itu orang khusus. Melihat auranya saja tuh, melihat belum apa-apa, tapi begitu menarik. Dia orang hebat. Saya bisa berani bilang dia orang kudus. Karena auranya itu luar biasa, kita rasa tertarik sekali. Ya, dia itu ibu, dia itu kakak, dia itu saudari. Yang kasihnya hangat sekali, persaudariannya luar biasa. Dia sangat sibuk dengan pelayanannya untuk orang-orang berkebutuhan khusus, orang kusta dan sebagainya. Tetapi dia sepenuhnya juga ada di komunitas. Sehingga kami yang ada di komunitas merasakan kehadirannya.
kualitas kehadirannya dia dalam komunitas itu sungguh terasa. Walaupun banyak kali dia di luar dengan pelayanannya ya, mau ke Labuan Bajo, ke kampung-kampung dan sebagainya. Tapi kami sebagai anggota komunitas itu kami rasa sekali suster itu ada. Kami ada kakak yang begitu baik, begitu pengasih dan penyayang. Ya begitu, jadi saya rasa senang sekali ketika bertemu pertama kali waktu itu. Iya. Tapi waktu itu kondisi Santo Damian itu bagaimana? Santo Damian waktu itu lebih banyak itu orang kusta. Nah, orang kusta yang ditemui terlambat diketemui kan di tahun 60-an baru ketika mereka didapat itu mereka sudah tidak berobat sehingga kecacatannya itu sudah kelihatan ya. Tetapi 1-2 orang yang seperti sampai sekarang itu ada, yaitu yang yatim piatu, yang janda-janda, yang terlantar lah. Itu juga ada. Banyak sekali di Santo Rafael ketika suster masih juga ada banyak anak yatim piatu. Banyak sekali. Waktu itu jadi keadaannya seperti itu. Sekarang lebih modern, di waktu itu masih tapi bahwa kehangatan dan apa itu sudah terasa ketika itu. Iya. Tapi dulu kalau suster Francine lihat sendiri itu, nah bagaimana gitu proses suster Virgula itu mengumpulkan teman-teman, ya dan juga ya pengalaman-pengalaman yang ke kampung-kampung itu bagaimana? Ya, jadi suster Virgula itu diutus itu untuk membuka karya kesehatan di Rumah Sakit Santo Rafael. Ya, ketika baru mulai itu sudah terdapat pasien-pasien yang datang itu biasanya dihantar oleh pastor-pastor, imam-imam. Dan di antara yang dihantar itu suster tahu mereka itu kusta. Suster tahu mereka itu kusta dan suster Virgula sejak itu 1965 dia ketemu itu dia mau rawat mereka bersama-sama di Santo Rafael. Tetapi orang belum bisa menerima karena rupa mereka didapat terlambat jadi orang. Karena itu suster Virgula itu dia selalu saja ada ide, dia tidak pernah hilang akal. Lalu waktu itu dia pikir kalau begitu mereka ini harus dirawat, saya buat apa? Lalu ini pondok ini rumah ini itu adalah pondok dari kebunnya orang Cobol. Ya, lalu pasien pertama suster bawa ke sini dan dirawat seperti yang di rumah sakit, dia juga mendapat perhatian dan rupanya tempat ini menjadi bagus sehingga berkembang. Ya. Nah itu dia pertama, lalu orang mulai tahu pastor-pastor di paroki dan sebagainya, mereka tahu oh suster merawat orang-orang seperti ini, lalu orang mulai hantar mereka. Nah, dan ketika itu juga suster patroli ke kampung-kampung. Nah suster patroli itu ketika itu pakai kuda. Belum ada kendaraan datang kemudian saya datang kemudian sudah dengan oto pickup itu, tetapi dulu itu suster dengan kuda dan dari kampung ke kampung. Dan menurut cerita orang di mana suster masuk ke kampung itu, suster mulai membuat penjelasan tentang hidup sehat, ya, penyuluhan katakanlah begitu ya, hidup sehat, lalu memberikan perawatan dan sebagainya. Lalu dia lihat keadaan orang tertentu, misalnya anak yang sangat terlantar, misalnya satu ibu di Pacar dulu pernah datang di sini dengan anaknya yang cacat, yang jaga juga cacat, lalu suster bawa ke sini dan kumpul di sini. Dan ketika mereka berkumpul bersama-sama itu ada daya yang memacu mereka untuk berusaha untuk hidup. Suster Virgula sendiri bersama mereka. Dia tidak sendiri buat untuk mereka, tapi dia merangkul mereka untuk mereka buat apa sehingga Santo Damian berkembang. Jadi gambaran seperti itu saja. Suster bisa pergi itu dan tinggal beberapa hari atau dia patroli itu dari kampung sini bermalam di situ, lalu ke tempat lain lagi, lalu pulang pasti ada 1-2 orang yang dibawa. Dan yang lainnya kepala desa atau pastor paroki. Jadi suster itu menjalin kerjasama yang baik sekali dengan pemuka umat. Jadi umat Islam juga ada, umat Katolik dan juga ya pastor-pastor terlebih, tapi juga kepala desa, kepala desa dan stafnya. Mereka itu yang membantu suster dan menghantar orang-orang ini ke sini. Baik di Santo Rafael dan suster lihat di mana itu untuk ke Santo Damian. Tantangan dulu waktu suster itu kan kendaraan baru jalan rusak ke kampung-kampung. Tapi kalau dari keluarga teman-teman di sini bagaimana? Suster, apakah dulu masih takut-takut diberikan untuk suster rawat atau? Suster secara cerita itu tidak gampang, tidak gampang membawa mereka itu. Lalu suster itu menyesuaikan diri, dia akan pelajari orang di kampung itu apa. Lalu
biasanya hari Jumat, katanya hari Jumat, menurut cerita suster, hari Jumat itu yang mereka percaya setan lewat atau bagaimana, seperti itu, sehingga waktu itu suster pergi ambil waktu itu supaya suster masuk. Suster masuk, lalu bertemu dengan orang dan apa, tapi lama orang mengalami yang dibantu itu mereka baik dan pulang, lalu mereka mulai berani. Jadi tidak mudah, tetapi perlahan-lahan itu mereka paham dan mulai menyesuaikan diri dan memberikan diri untuk dirawat di sini. Dan dulu ketika sudah tahu itu banyak sekali orang datang. Mereka biasa pikul dan tandu itu bawa ke sini dan dirawat di sini. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Tapi suster punya tenaga dengan sangat terbatas dalam alat-alat, dalam tenaga, dalam segala-galanya. Tapi orang yang banyak itu dirawatnya. Di biara, di lorong-lorong itu juga mereka rawat orang-orang waktu itu. Ya. Dan akhirnya terbentuk lembaga Santo Damian yang kalau tidak salah sudah hampir 59, sudah 59 tahun berdiri. Sejak 67. Kurang lebih hampir 70 tahun dan pasti banyak pengalaman dan momen-momen yang sangat menyentuh yang suster alami sendiri. Tapi boleh sharing ke kami hal-hal yang mungkin sampai saat ini suster tidak akan lupa. Momen-momen penting dengan suster Vergula. Suster, satu hal itu, suster itu sangat dekat. Imannya itu sangat kuat. Dia percaya Tuhan Allah mau, pasti jadi. Kalau tidak jadi, berarti Tuhan Allah belum mau. Karena keimannya itu, dan dia sangat hormat dan hargai setiap pribadi apapun bentuknya itu adalah makhluk yang sangat berharga sebagai ciptaan Tuhan. Dan penghargaannya itu sangat tinggi. Karena itu dia berjuang mati-matian untuk semua. Saya ingat satu pengalaman, waktu saya masih muda, waktu itu datang di sini. Dan ada orang kusta yang melawan, orang Cancar sendiri. Tidak mau, banyak orang kan tidak terima. Lama-lama mereka terima, tapi biasanya mereka tolak. Lalu suster ajak bahwa ini berbahaya karena dia tidak minum obat itu berbahaya. Karena itu suster ajak kami di Cancar ini, di perempatan di sana. Kami pergi di sana, berani, saya takut sekali karena dia tolak, tidak mau minum obat, dan dia ganas ya. Lalu kami sampai ke sana, dia bilang, oh mau datang tunjuk kamu punya jago di sini. Bilang ke suster Vergula begitu. Tapi suster Vergula tidak takut. Waktu saya takut, saya sembunyi di belakang suster Vergula. Tapi suster Vergula bilang, kalau engkau tidak mau berobat dan engkau menjadi sumber penyakit di dalam masyarakat, kami akan panggil polisi dan engkau dipenjara saja. Supaya jangan merugikan masyarakat lain. Suster berani waktu itu. Saya takut sekali. Jadi dia juga tunjuk begitu, tapi lama-lama dia diam, lalu dia menangis. Dia menangis, lalu dia minta maaf. Tapi keadaan orang kusta itu, suster bilang bahwa mereka putus asa. Karena hidung juga sudah tidak bagus, telinga juga sudah gantung-gantung, bulu mata sudah, maksudnya rupanya itu tidak gagal lagi. Karena mereka orang gagal. Karena itu menyebabkan mereka begitu. Tapi walaupun dengan keras karena dia begitu, tetapi akhirnya mereka merasa bahwa suster punya maksud baik. Sehingga waktu itu dia menangis, dia minta maaf, lalu dia ikut suster. Tapi sesudah itu saya yang pergi obat, tapi dia masih melawan juga ya. Itu yang keadaan mereka, bahwa karena mereka pengobatannya lama. Jadi itu salah satu pengalaman. Jadi keberanian suster. Kita tidak boleh mundur karena orang itu mau tunjuk jago di sini kan. Nanti kita tidak gengsi, dia juga sombong dari sana. Tidak. Suster maju. Suster kalau berpikir demi kebaikan orang itu, dia maju terus untuk membantu. Seperti itu. Mungkin teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dia memang merasa dirinya rendah karena keadaannya juga, dan juga bagaimana masyarakat dulu suster melihat penyakit kusta ini. Maksudnya mungkin beberapa teman-teman disable lain, tapi kalau kusta ini sendiri bagaimana pandangan masyarakatnya, sehingga kustanya berat untuk sendiri itu memang tidak gampang. Sejak suster merawat sama-sama saja mereka tidak mau mulai di sini. Di kampung, lebih-lebih di Cancar sendiri juga, suster pada waktu itu kan saya datang kemudian itu, suster juga ikut berkhotbah di gereja, memberi penjelasan bahwa ini tidak berbahaya dan mereka juga anak manusia, dan tentang penyakit kusta itu. Karena memang masyarakat mereka itu terisolir. Nah, lalu suster mengalami bahwa yang terisolir itu bukan saja kusta itu juga sampai cacatnya kelihatan. Nah, itu sama dengan yang disable lain kami sebut disable lain itu juga, itu mereka senasib yang kusta, yang disable yang lain, dan juga nanti berkembang ke yatim piatu yang terlantar, itu juga mereka kurang lebih itu mereka bisa bersatu
Karena itu Suster Pergula membangun ini, karena mereka bisa menyatukan, mereka punya keinginan dalam hati supaya hidupnya lebih baik ya. Jadi bahwa mereka juga tidak diterima masyarakat. Saya pada saat ini ya, pada waktu itu dan berkembang, orang masih, mereka sudah pulang dan tinggal makin menerima. Lalu saya tidak lihat tentang ya penyandang penderita kusta itu, karena rupanya orang anggap sudah tidak ada, sudah tidak apa, tapi sebenarnya sesungguhnya masih ada. Masih ada. Mereka kebanyakan dirawat sebagai penyakit kulit, padahalnya tidak. Dan itu masih ada. Ada beberapa pada saat ini, saya bisa tunjuk, yang ini tahun 1965 itu ada, itu cacat seperti ini, bisa. Tetapi kalau tahun 2000-an seperti ini itu kasihan, ada hal yang harus diperhatikan. Itu saya sering omong kepada rekan-rekan di bidang kesehatan dan sebagainya, mesti perhatikan sungguh-sungguh. Jadi pada saat ini, kalau mereka tahu bahwa mereka itu kusta, itu mereka tidak terima. Sifat mereka akan menghindar karena takut. Itu masih ada. Biarpun orang terperlanjar, biarpun orang biara juga masih ada. Kalau tahu. Ya, kalau mereka buat seperti biasa saja, karena mereka tidak tahu bahwa itu kusta. Iya, iya. Itu seperti itu. Tapi harapannya dengan edukasi yang mereka dapatkan, penjelasan-penjelasan suster, mereka tidak merasa diri inferior dan ya berkarya dan ya pendidikan. Ya. Mereka banyak orang Damian itu yang dari dulu itu mereka itu di kampung, mungkin mereka sudah meninggal semua, itu mereka tukang-tukang, mereka pembangun. Banyak orang yang pergi, woi suster, padahal orang Damian ada di sana. Jadi mereka itu di sini itu suster membangun harkat dan martabat sehingga mereka percaya diri, sehingga berjuang untuk bisa buat apa. Yang berminat di peternakan, dia piara babi, ayam, yang tukang jadi tukang, bangunan dan lain-lain. Atau ada yang buka kios dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya ketika mereka mengalami kehidupan di sini, harga diri mereka itu tumbuh, bahwa saya ini juga bisa berguna bagi orang lain. Sehingga banyak yang pulang. Banyak yang pulang dan mandiri. Ketika mereka tahu dan dirawat, didamping, itu biasanya mereka menerima keadaannya lalu membangun dirinya untuk menjadi Jadi hanya bahwa saya mau katakan tadi bahwa tentang penyandang kusta, jangan bilang bahwa sudah tidak ada sekarang. Orang anggap sudah tidak ada. Tapi saya berani katakan masih ada. Masih ada. Ya, masih ada, dan itu harus memang pemerintah, kami juga kerja sama dengan baik dari Dinas Kesehatan. Mereka datang selalu beri perhatian kalau ada yang baru dan sebagainya, dirawat di sini ini untuk rehabilitasi. Jadi mereka bawa obat dari sana, lalu datang mereka sambil belajar kemandirian yang lain lagi ya. Jadi seperti itu. Ada perubahan dengan hidup di sini. Ya, suster. Berarti sekitar, apakah suster dulu menghitung ya berapa warga Santo Damian yang berhasil, sudah suster ajak ke Santo Damian lalu akhirnya kembali ke masyarakat? Kalau dihitung banyak sekali seperti banyak sekali ya. Dari angkatan dari tahun 60-an. Banyak sekali dari tahun 60-an itu memang dibanding dengan disable yang lain itu lebih kurang daripada, tapi saya kira sudah ribuan. Ribuan orang ya. Tapi kalau yang suster ingat dulu tuh suster bawa sampai saat ini ya, prinsip atau nilai-nilai yang sangat ditonjolkan oleh suster juga sehingga bisa sharing ke kami, teman-teman di Santo Damian juga yang sebenarnya perlu kita lestarikan gitu. Suster Pergula itu seperti tadi yang menjadi visi dari yayasan dan lembaga ini itu hormat, hormat dan hargai setiap pribadi sebagai ciptaan Tuhan. Ya, apapun bentuknya, dia itu normal, tidak normal, dia menderita ini, dia disable atau apapun, dia itu apapun bentuknya, dia itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, jadi harus dihormati dan dihargai. Kalau sikap hormat dan hargai dan merasa Tuhan itu dekat, itu Suster Pergula selalu menekankan bahwa untuk dekat dengan Tuhan. Hormat, saya selalu omong ulang-ulang, dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan tunjuk bagaimana kita dekat dengan sesama manusia. Itu yang suster, seperti saya cerita tadi waktu saya datang baru masuk di sini ke Santo Damian, itu bagaimana suster menunjuk saya belajar bekerja di sini. Suster tunjuk, suster ajar, bukan berdiri omong saya kerja, tetapi saya baru datang suster
ya saya mengalami penerimaan yang bagus, lalu saya suster bawa ke poliklinik, lalu setiap orang, waktu itu tuh lukanya ngeri sekali, luka-luka yang hebat sekali, suster rawat dengan bagus sekali dengan apa, lalu kasih tunjuk. Nah sesudah itu saya belajar, jadi bukan tidak geli ya, memang dia perawat dan apa, tapi contoh yang dia buat tuh karena dia ini anak manusia, dia ada salah ini sedikit, kita harus buat dengan baik supaya dia jadi sehat, supaya bisa hidup dengan baik ya. Begitu juga yang waktu itu juga sudah yang disable yang lainnya juga sudah ada. Itu suster selalu dengan caranya itu dia akan menyapa mereka. Suster itu menghadapi setiap orang itu dengan seluruh diri dan sangat dalam. Dia akan berdiri, dia lihat, dan dia omong, dia sapa. Bukan cepat-cepat lari-lari lalu dia tidak tahu siapa di belakang. Tetapi setiap pribadi dia akan hadapi dengan seluruh dirinya. Dan dia tahu anak ini dia butuh apa, dia kebutuhan apa yang harus dibuat. Kebutuhan apapun, entah kesehatan fisik atau yang lain-lain. Dia berhadapan dengan orang, dia memberi waktu untuk orang, dia berbicara dengan mereka, dan dia dengar mereka, dan dia tahu kebutuhan apa itu. Itu yang Suster Virgula buat di sini. Dan orang ini harus jadi orang. Dia juga sering omong bilang, kamu tidak boleh jadi pengemis. Tidak boleh jadi pengemis. Jadi kalau kamu kaki tidak ada pakai tangan, tangan tidak ada pakai kaki. Ya, kalau mata tidak bisa lihat, pakai suaramu dengan baik untuk menghibur. Jadi kita harus berguna bagi. Jadi setiap orang di sini harus bisa mempunyai keterampilan untuk bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Ada yang suka di pertanian, ternak seperti saya sebut tadi. Dia harus mengembangkan dirinya sesuai dengan minatnya supaya dia bisa hidup dengan apa itu. Jangan minta-minta, jangan minta-minta. Sehingga di sini kalau kamu masuk dan lihat, itu tuh semua orang itu ada bekerja. Ya, semua itu bekerja. Seperti yang ada lampu, ada berbagai, hampir semua yang di in-frame ini teman-teman buat sendiri di sini. Bikin macam-macam mereka tahu. Jadi ada unit-unit keterampilan kerja, itu terapi kerja. Mereka merasa bermanfaat dan buat itu. Jadi mereka buat, suster pesan kamu buat supaya kamu hidup dengan itu. Jadi kami di sini juga tiap bulan mereka lapor, saya topi berapa, saya rosario berapa, lampu berapa, bingkai berapa, seperti itu. Atau di bengkel mereka kursi, meja, lemari berapa. Jadi harus bekerja. Tidak boleh tunggu orang datang bawa bantuan untuk kita, itu tidak boleh. Harus kita. Dan saya mendorong mereka, kita banyak hidup dari kebaikan orang, donasi dari banyak. Sekarang kita hidup baik-baik, kelola semua yang ditinggalkan Suster Virgula, supaya besok-besok itu kita bisa menjadi donatur untuk orang lain. Akhirnya kan Suster Lin sendiri yang melanjutkan pelayanan ini. Maksudnya apa tantangan terbesar Suster sehingga api pelayanan itu tetap menyala sampai hari ini, sampai detik ini? Gitu. Menyala, Damian. Suster Virgula itu meninggalkan kami banyak sekali aset. Dan saya suka seperti Suster buat, Suster tidak buat sendiri untuk mereka, tapi dia merangkul potensi orang, lalu kita sama-sama buat apa. Ketika saya kembali lagi ke Santo Damian, bertemu dengan orang Santo Damian, saya bilang, apa yang kita buat untuk kita hidup? Lalu mereka bilang, mengelola aset. Mengelola aset-aset yang diwariskan oleh Suster Virgula. Itu dan kita bisa hidup. Dan selama ini berjalan. Saya rasa kalau ada tantangan dan apa itu ada, tetapi juga dalam hal kita membangun seperti dimanapun yang berat sekali itu tidak, tetapi mengelola aset itu banyak. Tanah-tanah kita juga banyak, bengkel-bengkel kita, unit-unit keterampilan kerja kita, pelayanan orang-orang sakit juga ada, semua itu kita gunakan untuk, dan selama ini berjalan. Saya biasa cerita bahwa kemajuan itu kalau dulu, karena baru mulai itu orang hantar anaknya taruh suster yang urus di situ. Tetapi kemajuan telah terjadi, yaitu orang datang, ya kan orang sudah kenal jadi bahwa anaknya berkebutuhan khusus, yang bermasalah dan sebagainya. Apalagi sekarang kami sudah ada SLB, jadi anaknya sekolah banyak sekali mereka datang. Saya anggap ini kemajuan besar itu masyarakat, kesadaran masyarakat. Mereka tanya, suster kami siap apa? Berapa biaya? Pertanyaan itu tuh saya anggap perkembangan luar biasa. Sehingga bukan di sini gratis-gratis saja, tetapi mereka juga membuat tanggung jawab. Tanggung jawab. Itu dan saya rasa senang sekali, itu yang menghibur, sehingga kita bekerja, kita bertemu dengan orang tua dan bicara, dan ini kemajuan besar itu.
Kalau saya lihat secara garis besar ini adalah sebuah, kalau flashback ke belakang ya, Suster Lin sendiri memilih jalan yang benar-benar, saya kurang tahu waktu masa mudanya Suster Darlin. Lalu pasti tidak terbayangkan bahkan ada di satu lembaga berdampingan dengan Suster Virgula dan sampai hari ini. Nah, mungkin ada pesan-pesan buat anak-anak muda, buat saya secara pribadi, buat teman-teman anak muda juga, bagaimana tentang kehidupan sosial dan juga bermasyarakat gitu. Saya sendiri karena panggilan hidup saya. Ya, panggilan hidup saya. Dan kalau saya lihat-lihat kembali juga, ternyata saya dilahirkan di tengah orang kusta. Ya, sehingga saya berdoa ini rencana Tuhan. Dan setiap pribadi saya percaya Tuhan punya rencana masing-masing. Ya, masing-masing untuk itu. Dan saya rasa kami di sini berkembang juga kita berjejaring dengan berbagai pihak, ya, organisasi, pemerintah, dan lain-lain. Itu tuh orang punya kepedulian cukup tinggi. Dulu mungkin kita hanya di Santo Damian saja, tapi sekarang LSM yang memberi perhatian terhadap, dan ada kerjasama yang luar biasa sekali. Dan saya sangat, bukannya usaha kami, tapi saya rasa itu kesadaran setiap orang. Untuk memperhatikan, peduli terhadap sesamanya yang membutuhkan bantuan. Dan itu saya rasa senang sekali karena kami berjejaring dengan berbagai pihak dan membantu juga kan akhirnya perjalanan Santo Damian, bahwa yang ada sekarang bukan hanya Santo Damian, ada LSM yang membantu, dan itu juga harapan besar sebenarnya, secara akhirnya pemerintah bisa ikut bersinergi. Dan juga itu saya rasa bahwa dukungan kami alami betul, dan semakin berjejaring semakin luas. Dan saya mau bicara sedikit secara khusus tentang Santo Damian. Santo Damian ini punya orang-orang, keluarga warga Damian itu banyak sekali yang ada di sini dan di luar, dan mereka punya ikatan yang luar biasa kuat. Dan dalam ikatan mereka itu mereka mengingat dan menghidupi dan memelihara nilai-nilai yang Suster Virgula hidupi dan wariskan. Tentang cinta kasih, persatuan, persaudaraan. Semua itu kita bangun, bukan kita ini malaikat semua, tapi bahwa mungkin kita bertengkar, kita berkelahi, kita tidak cocok, tetapi bagaimana kita membangun jalan damai kembali. Jadi saya rasa, saya sangat percaya dan merasakan sekali orang-orang yang mengalami kehidupan di Santo Damian, mereka kembali di masyarakat, dan mereka ingat semua itu, dan mereka membangun, mereka berpengaruh di antara itu. Jadi saya rasa senang sekali, sehingga saya sangat yakin kita baru rayakan 3 tahun Suster Virgula. Dari surga pasti Suster Virgula itu senyum bangga sekali lihat kita semua. Jadi itu saja apa yang Suster Virgula contohkan, yang pesan dan omong tuh kita hidupi. Jadi harapan ke depannya seperti itu, Suster. Seperti itu ya. Oke, Suster, thank you untuk sharingnya. Terima kasih. Mungkin ada 1-2 kata di terakhir. Sebelum kita tutup episode ini, mungkin harapannya ke depannya dan juga pesan-pesan terhadap siapapun di luar sana yang keluarganya punya kebutuhan khusus, ataupun punya kusta yang mungkin mereka belum tahu contoh-contohnya, atau hal-hal yang dialami mereka gitu. Baik, terima kasih Dian. Saya senang sekali, dan saya sering sampaikan ini juga. Pertama, Santo Damian tetap terbuka untuk menerima dan melayani semua yang membutuhkan, dan berjejaring melalui dinas kesehatan, puskesmas dan sebagainya. Itu juga terjadi kerjasama yang baik itu. Jadi jangan dibiarkan saja. Hanya saya selalu sampaikan bahwa bagi setiap orang, terutama dalam keadaan seperti ini, disable, penyandang kusta atau apapun, itu tempatnya yang paling nyaman dan paling cocok itu di rumah. Di rumah, kehangatan cinta kasih, ada bapak, ada mama, ada kakak dan adik. Di situ dia akan bertumbuh dengan baik. Kalau berada di lembaga ini hanya kita untuk bantu dari segi medisnya atau alat bantu, hanya untuk sementara. Dan situasi hidup seperti dari Suster Virgula juga, situasi rumah itu ada, supaya dia yang mengalami cinta kasih di rumah, dia datang di sini. Jadi saya ingin selalu memberitahu ini supaya anak
jangan seolah-olah dibuang ke panti Ya, gitu saja. Tidak. Tapi rumah itu adalah tempat yang paling baik untuk setiap orang. Kita datang untuk belajar, untuk lebih sehat, untuk dapat alat bantu dan sebagainya. Tetapi kita harus kembali ke rumah. Karena rumah itu tempat yang paling baik. Ciptakan rumah dimanapun kita ada supaya setiap orang itu mengalami cinta kasih. Mungkin sangat sederhana. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk sharing hari Ya. ini, Suster. Ya. Terima kasih, semoga nilai-nilai yang tadi Suster sampaikan bisa menjadi salah satu panduan. Terutama buat saya pribadi, buat teman-teman di luar sana juga, ada teman-teman juga yang nonton langsung di sini. Dan terima kasih banyak Suster untuk sharingnya. Dan ya, akan ada episode-episode selanjutnya yang akan kita bahas tentang Santo Damian, tentang teman-teman yang ada di sini. Yang pastinya juga kita mempromosikan apa sih yang teman-teman buat di sini. Ya, terima kasih banyak. Oke, sampai ketemu di next episode. Sampai jumpa.